Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kewajiban dan kuruk semangat. Sama kita Bapak Bupati Enrekang, Bapak Dr. Andes Muslimin Bando. Beliau sekarang sudah memasuki tahun ke-7 memimpin Kabupaten Enrekang. Dan kita berada di lokasi yang sangat luar biasa ini, sangat indah menjelang maghrib. Saat ini di sekitar kita bisa melihat perkebunan yang begitu bagus, begitu luas, dan ini semua ini diprakarsai dan boleh saya katakan diarsiteki oleh Bapak Muslim Bando. Siap. Tribuners, saya akan buka masker karena kita sudah 2 kali melakukan swab dan kita juga sudah melakukan protokol kesehatan sebelum bertemu dengan Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ya ini kalau dilihat stylenya Pak Bupati ini seperti mirip dengan petani Pak Bupati. Oh, itu harus seimbang seperti itu ya. Kita sedang berada di mana nih Pak Bupati? Tolong Pak Bupati jelaskan ke Tribuners. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam Tribuners dan seluruh pemirsa di mana saja berada. Sekarang posisi kita dengan Tribuners berada di Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Desa Patondon Salu ini desa paling selatan di Kabupaten Enrekang. Kalau berangkat dari Salu Barani, ini ujung di Salu Karajang. Kita berada sekarang di lokasi perkebunan dan pertanian di sini, serta ada juga kolam-kolam ikan air tawar. Ya. Jadi sini Tribuners lengkap, ada kolam untuk ikan, ada kebun di belakang kita ini, ada kebun bawang barangkali. Iya, bawang. Ada peternakan di situ. Ini ada juga walet. Ada walet. Itu kita bisa mendengarkan suaranya. Ada berapa hektar di sini Pak Bupati? Kalau ini untuk diusulkan dalam harga kurang lebih 20 hektar. 20 hektar. Ya. Sebenarnya konsepnya apa yang Pak Bupati cita-citakan dari sini? Seperti ini. Pada bulan Maret tahun 2020, kebetulan kita dilanda musibah dunia, yaitu adanya wabah penyakit pandemi corona yang kita kenal sekarang dengan COVID-19. Ketika itu seluruh pemerintah, bupati, wali kota, gubernur di seluruh Indonesia mengambil kebijakan dengan mengeluarkan surat edaran sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden untuk lebih banyak tinggal di rumah. Tapi saya berpikir untuk tinggal di rumah seperti saya seorang di samping pengembang amanah rakyat, saya juga seorang petani. Akhirnya saya tahun 2007 saya pernah di sini karena akhirnya saya berpikir biarlah saya kembali lagi ke sini. Ada beberapa motivasi saya ke sini. Pertama, Kecamatan Maiwa ini punya lahan yang sangat luas dan masih lebih banyak yang masih dalam keadaan tidur. Sehingga saya tertarik untuk datang bersama-sama dengan masyarakat saya di sini untuk melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan. Sebelumnya di sini apa Pak? Kalau ini alang-alang aja di sini, tidak ada apa-apa tumbuh di sini, kecuali di sini dihuni oleh babi hutan dan sebagainya. Makanya saya datang seperti itu. Bagaimana membangunkan lahan-lahan yang tidur seperti ini dan sekaligus juga memberi motivasi kepada masyarakat sini seperti apa cara bertani yang baik. Dan mungkin karena masyarakat seperti ini melihat Pak Bupatinya sendiri bertani di sekitar. Sekarang sudah mulai semua mungkin anggapannya bahwa masa sih Pak Bupati sendiri ikut bertani kita tidak. Dan itu sebenarnya visi misi saya, bagaimana mendorong saudara-saudara sini untuk kembali melakukan pertanian sesuai teknologi modern. Kita inginkan bagaimana petani ini jadi petani yang milenial. Artinya tidak lagi petani yang miskin, tetapi kita bagaimana mencetak petani-petani yang kaya. Ya. Jadi sebenarnya Pak Bupati bukan hanya melakukan himbauan secara lisan, tapi langsung memberikan contoh. Ya, masyarakat itu hatinya itu di matanya. Artinya apa yang dia lihat itu yang dia contohi. Tetapi kalau kita hanya ngomong doang aja,
tidak ada bukti-bukti yang kita lakukan, mana bisa masyarakat mau dengar kita seperti itu. Ya. Ya. Jadi sejak dalam tempo 2 tahun Pak Bupati sentuh lahan ini, sekarang kondisinya sudah berubah seperti ini baru 1 tahun 4 bulan. Saya mulai di sini April dan sepertinya adanya. Bawang merah itu ada yang sudah 3 kali panen. Jagung-jagung ini ada jagung kita tanam di sini macam-macam jagung, ada jagung manis, ada jagung untuk pakan ternak. Itu dikandung masuk untuk memutuskan siklus daripada hama penyakit pada satu jenis tanaman. Tunggu dulu, Ya. di sini apa saja sebenarnya sini, Pak? Oh, di sini sudah komoditi yang kita tanam di sini, kita mulai juga kembangkan namanya tanaman porang. Porang. Oh, Ya, porang. kita juga kembangkan namanya talas. 1.5. Terus kita juga mencoba yang dulunya tidak pernah di Maiwa ini dilakukan, itu menanam bawang merah. Sudah itu saya coba menanam juga jahe, kemudian cabai. Selain itu juga kita sudah mulai menanam tanaman-tanaman yang semi jangka panjang kayak pepaya California, terus pisang Cavendish dan macam-macam pisang lainnya. Selain itu juga kita sudah mulai mendorong masyarakat itu menanam pala begitu, kemudian lengkeng, durian, alpokat. Ya, kita sudah mencontohkan semuanya itu. Sebelum Pak Bupati tanam bawang di sini, kan di Maiwa ini masyarakatnya memang belum familiar dengan bertanam bawang merah. Seperti itu. Oh, memang Ya, begitu, Pak. seperti itu karena selalu alasannya bahwa di Maiwa ini tidak cocok bawang merah. Ya, alhamdulillah setelah kita coba ternyata jadi. Bahkan Berarti kita ada semacam mitos sebelumnya bahwa Maiwa itulah mitos-mitos itu kita patahkan gitu. dan nanti kita bisa lihat di sana ada begitu Kita bahwa bisa melihat secara dekat tanaman-tanaman seperti Perkembangan tanaman bawang yang usianya sudah memasuki usia 20 hari kurang lebih di depan sana. jadi Ya. sebelumnya itu sebelum di Maiwa ini bawang itu ditanam di mana saja kalau di 8 kecamatan di Duri. Oh, Hampir seluruhnya di daerah Duri. kecuali Jadi untuk Maiwa, Cendana, Endrekang memang tidak ada yang tanam. Ya, kecuali di Endrekang di sekitaran Desa Bambapuang di daerah Kotu di sana. Ya. Pak Bupati memang Ya. untuk pemerintahan sendiri memang seperti apa sih sebenarnya visi misi Pak Bupati untuk pengembangan pertanian di Endrekang ini? kalau visi misi awal kita kan secara global kita katakan Mas, Endrekang yang mas, maju, aman, sejahtera. Nah, karena kita ini 90% petani, maka salahlah kalau bukan petani didahulukan. Ya, karena kalau petani sudah sejahtera berarti 90% masyarakat sudah sejahtera. Kalau hanya pegawai yang hanya 2% belum itu bisa terukur. Bagaimana? Jadi dalam rangka, jadi begitu Pak Muslimin Bandung mimpi Endrekang itu langsung mencetuskan emas Endrekang. Memang 2 periode ini sudah visi misi. Saya masuk pada lainnya bahwa untuk mendukung pertanian yang modern, khususnya teman-teman petani di daerah-daerah pegunungan, infrastruktur jalan yang kita utamakan dulu dibangun. Ya. Jalan ke kantong-kantong pertanian, Ya, sentra produksi. naik ke gunung-gunung itu kita lebih utamakan pada bagaimana kita naik membangun infrastruktur jalan sampai di pegunungan begitu. Ya. Kita sudah mau masuki kebun bawang ini, Pak. kita sekarang melihat secara dekat bagaimana budidaya bawang merah di Kecamatan Maiwa yang Sebelumnya dianggap tidak bisa. Sebelumnya dia tidak bisa. Kalau ada yang menanam paling 50 kilo, 100 kilo, tetapi alhamdulillah sekarang lumayan kita sudah bisa tanam bertonton di tempat ini. Ini seperti ini. Usia 20 Ini kurang 20 hari. Ini kalau panennya kapan, Pak? 35 hari kemudian. Berarti ini 15 hari lagi sudah bisa.
Ini 55 hari, berarti dibutuhkan waktu 35 hari lagi. 35 hari lagi. Ya. Hampir 2 bulan baru. Karena lebih cepat 10 hari di Maiwa ini dibanding daerah Duri yang dingin. Oh, kenapa bisa? Kalau daerah Duri yang dingin, suhunya dingin. Itu sampai 60-65 hari. Kalau di sini 50-5 hari sudah cukup. Karena di sini daerahnya sedikit agak panas, terus tanahnya berpasir, hanya kurang lebih 90 meter dari permukaan laut. Jadi memang agak lebih cepat. Itu sebenarnya bangun lebih bagus di sini. Oh iya, sesungguhnya di sini. Cuma mencoba itu sangat susah sebenarnya. Bisa Ya. dibayangkan kalau tidak ada Pak Muslimin Bandung di sini. Selamanya Maiwa ini. Ya mungkin Turun dalam mitos. di sini daerah berpasir. Jadi kalau lagi hujan kolam-kolam ini penuh dengan air. Ya penuh dengan air. Nah, air hujan ini ditampung dengan embung-embung dan kolam-kolam ini di samping kita lepas ikan juga. Ya, ini untuk menyiram bawang ini. Dan alhamdulillah di sini kalau sudah penuh kolam ya tahan beberapa bulan. Beda dengan daerah-daerah yang tanah liat begitu tidak bisa tahan air. Karena seperti cepat itu. meresap. Cepat meresap. Kalau kita alhamdulillah lumayan lah. Itu sebelumnya Pak Padi sudah tahu kondisinya seperti itu sampai memutuskan kayak pakar pertanian. Kita ini terlahir besar di lingkungan pertanian. Walaupun bukan basic kita pertanian, tetapi kita kan hari-hari sama-sama dengan petani, ya. Pak Bupati kan alumni institut. Saya dari alumni IKIP, Seharusnya jadi ya guru. sekarang UNM. UNM. Saya memang guru lebih 30 tahun. Oh. Tapi kan guru masa tidak bisa mengajarkan peserta didik ini untuk bertani yang baik. Harus seperti itu. Pekerja-pekerja yang Pak Bupati bantu di sini enggak? Pekerja-pekerja lokalan sini. Dan ini juga salah satu motivasi bagaimana membukakan lapangan kerja saudara-saudara kita yang belum punya pekerjaan tetap. Tidak mungkinlah saya sebagai seorang bupati mau turun mengerjakan seperti ini. Pasti ada orang yang membantu. Dan yang membantu kita itulah yang terbuka lapangan kerja buat mereka. Ya. Kita juga sekarang sudah mengikuti sistem pertanian bawang dengan sentuhan teknologi itu menggunakan lampu malam. Lampu ini ada 2 warna, itu warna merah dengan Kuning. Ini di kampung masuk untuk mengusir kupu-kupu keluar sehingga tidak singgah di daun-daun bawang ini untuk bertelur. Karena kalau dia bertelur itu jadi ulat. Siap. Ini kan Tribuners kita sudah sering kita ambil fotonya kalau kita melintas di ini lampu-lampunya. Tribuners mungkin sudah sedikit banyak membaca tentang fungsi lampu-lampu itu, tapi belum pernah dijelaskan langsung oleh Pak. Betul. Jadi ini termasuk pertanian yang ramah lingkungan. Jadi dengan lampu-lampu ini kan membuat kita tadinya harus menggunakan racun ulat yang sangat tinggi. Kalau boleh tahu ini idenya dari mana Pak Bupati? Yang lampu ini? Lampu itu dari ultraviolet. Jadi ada baskon di bawahnya. Terus di situ terbang ini jatuh pagi sudah pada mati di baskon. Ya seperti itu. Dan tidak mencemari lingkungannya karena tidak diracun. Alhamdulillah. Pak Bupati, setelah Pak Bupati melakukan praktik cerdas pertanian di sini, apa yang Pak Bupati kira-kira harapkan untuk pengembangan Pindrang ke depan terkait dengan pertanian dari sini? Harapannya bagaimana masyarakat itu menjadi petani milenial. Itu harapan saya. Karena istilah milenial berarti petani-petani sudah mulai menggunakan alat-alat simpan yang modern. Jadi tidak lagi dengan tangan-tangan manual terus. Karena tentu dengan lahan begini luas tidak mungkinlah harus dikerjakan dengan tangan. Tetapi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan peran pemerintah. Tapi ini butuh anggaran, ya. Keterlibatan Kementerian Pertanian sangat diharapkan dan menteri-menteri terkait, misalnya perindustrian, perdagangan,
Ya, karena tidak ada di sini itu menyemprot saja. Saya sekarang tidak banyak lagi dengan menggunakan yang di pangku di belakang. Saya sudah menggunakan sancing, jadi dengan menggunakan selang panjang 100 sampai 100 meter. Jadi kalau misalnya mau disemprot di 100 meter di sana, sancingnya aja di sini dengan drum yang sudah diberikan pupuk atau racun, ditarik ke sana. Seperti itu. Insya Allah minggu depan kita akan panen jagung kira-kira 30 hektar. Dan itu tidak menggunakan tangan lagi, tapi kita menggunakan combine jagung. Ini juga sesuatu pekerjaan yang berat karena baru pada tahapan meyakinkan masyarakat bahwa bibit ini bisa. Yang bukan anakannya yang diambil, tapi dengan sistem kultur jaringan begitu. Yang begini.